Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya RH Fitri Faradila, dosen Ilmu dan Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo. Ini merupakan pertemuan ketiga kita untuk mata kuliah pengawasan mutu, sertifikasi, dan HACCP Industri Pangan. Nah, kali ini kita akan membicarakan tentang pemeriksaan mutu. Di awal sudah diperkenalkan tentang apa itu standarisasi, spesifikasi, terus pengenalan secara umum tentang sistem jaminan mutu, prinsip-prinsip jaminan mutu seperti apa. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu komponen utama dalam sistem penjaminan mutu, yaitu pemeriksaan mutu. Apa sih tujuannya? Tujuan utama kita melakukan pemeriksaan yaitu untuk memberikan keyakinan kepada industri, yaitu kepada perusahaan kita sendiri atau internal, dan kepada pelanggan, yaitu pihak eksternal, bahwa mutu produk yang dihasilkan benar-benar telah sesuai dengan standar dan spesifikasi. Nah, kemarin kita sudah pelajari bahwa dalam perkembangan sistem jaminan mutu, yaitu sekarang sistem jaminan mutu yang terpadu. Artinya, kita tidak hanya mengandalkan pengendalian mutu itu dari pemeriksaan, tapi mulai dari awal yaitu perancangan dan perencanaan. Nah, pada sistem jaminan mutu terpadu, dengan adanya perancangan dan perencanaan ini yang baik, itu akan membuat proses pemeriksaan dan pengukuran menjadi efisien. Jadi lebih tertata dengan jelas, tujuannya jelas, terus jumlah sistem samplingnya, prosedurnya itu juga jelas karena sudah dilakukan perencanaan dan perencanaan yang baik. Nah, bagaimana dengan intensitas dari pemeriksaan? Jadi, seberapa sering sih kita harus melakukan pemeriksaan dalam suatu perusahaan? Pada dasarnya, semakin sering kita melakukan pemeriksaan, itu semakin bagus. Artinya, semakin sedikit peluang produk yang cacat itu lolos atau terkirim ke konsumen. Jadi, yang cacat langsung kita eliminasi, tidak kita jual, sehingga tidak ada komplain dari pelanggan. Akan tetapi, di sini ada constraint atau ada hambatan. Kita tidak mungkin melakukan pemeriksaan secara keseluruhan, 100% semua diperiksa satu-satu, semua produk, semua bahan baku. Itu hampir tidak mungkin dilakukan karena itu tidak efisien. Biayanya besar dan membutuhkan waktu yang lama. Nah, biasanya kita akan merancang dan intensitas atau tingkat keseringan kita melakukan pemeriksaan itu bergantung pada beberapa faktor. Faktor yang pertama yaitu pengetahuan sebelumnya tentang proses. Nah, perusahaan itu seharusnya tahu bagaimana proses yang sudah terjadi dan seberapa besar resiko terjadinya atau terbentuknya produk cacat. Nah, kalau memang proses itu sering mengalami ketidaksesuaian atau dia banyak error di sana, misalnya yang tadinya untuk membuat suatu produk harus di suhu 100 derajat Celcius, tapi alatnya sering rusak misalnya. Alatnya seharusnya 100, hanya mencapai 90 derajat Celcius. Nah, pengetahuan sebelumnya ini, kalau memang banyak terjadi kesalahan dalam prosesnya, maka kita harus sering melakukan pemeriksaan. Tapi kalau berdasarkan pengalaman kita bahwa prosesnya berjalan biasanya dengan baik, maka kita tidak perlu melakukan pemeriksaan terlalu sering. Terus yang kedua, bagaimana tingkat homogenitas produk yang dihasilkan oleh suatu proses. Nah, biasanya kalau proses yang dilakukan secara otomatis dan kontinu, itu produk yang dihasilkan homogen. Sehingga
kita membutuhkan pemeriksaan yang lebih jarang dibandingkan kalau misalnya sistem produksi kita masih manual dan sistem batch, atau sistem batch itu sistem yang tidak continuous. Jadi selesai satu, diambil dulu produknya, terus baru kita buat yang produk kedua. Kalau sistem continue itu dia berjalan terus, tidak berhenti, dari awal sampai akhir, itu adalah sistem continue. Nah, sistem yang manual dan batch itu biasanya banyak menghasilkan produk yang tidak homogen. Nah, pada kasus yang seperti itu, maka kita harus melakukan pemeriksaan yang lebih sering. Lalu yang ketiga, faktor untuk menentukan seberapa sering kita harus melakukan pemeriksaan, yaitu kesuksesan pemeriksaan sebelumnya. Nah, kalau berdasarkan pengalaman kita melakukan pemeriksaan 1 minggu sekali misalnya, itu tidak masalah dari hasil pengalaman-pengalaman sebelumnya. Nah, mungkin bisa kita coba, bisa tidak dikurangi untuk efisiensi. Atau justru sebaliknya, pemeriksaan 1 minggu sekali itu kita sering mengalami atau menemukan ketidaksesuaian. Berarti sepertinya seminggu sekali ini kurang, harus kita coba 3 hari sekali misalnya. Terus juga yang perlu diperhatikan adalah dampak biayanya. Nah, jadi kita harus menemukan titik optimum. Melakukan pemeriksaan itu artinya biaya, karena kita perlu membayar tenaga kerjanya, kita harus melakukan pengujian, pengukuran di sana. Nanti akan dijelaskan apa itu pengukuran, dan mungkin akan melibatkan suatu bahan kimia misalnya, atau alat-alat yang membutuhkan listrik yang besar atau tenaga ahli, sehingga pemeriksaan itu berarti biaya. Nah, kita harus menyeimbangkan. Kalau misalnya si pemeriksaan dilakukan terlalu minimalis, maka resikonya produk cacat sampai ke konsumen. Nah, kalau produk cacat sampai ke konsumen, maka kita akan mengalami kerugian, komplain, kehilangan pelanggan, terus pelanggan yang baru menjadi tidak ingin lagi membeli produk untuk kedua kalinya. Itu kerugiannya harus kita hitung kalau kita dalam rupiah gitu ya. Nah, dibandingkan dengan biaya pemeriksaan, jangan sampai biaya pemeriksaannya terlalu tinggi, sedangkan sebenarnya kerugian kita jika ada beberapa produk gagal yang sampai di pasar itu kecil gitu. Nah, kalau biaya pemeriksaannya terlalu tinggi, sedangkan kerugiannya tidak terlalu besar, ini jadi tidak efisien. Nah, kita harus mencari titik yang optimum, di mana biaya pemeriksaan itu tidak melebihi biaya yang kita keluarkan jika kita tidak melakukan pemeriksaan, atau jika produk gagal itu sampai ke konsumen. Nah, untuk beberapa hal itu bisa kita lakukan tanpa pemeriksaan. Jadi tidak semua aspek harus dilakukan pemeriksaan. Kapan kita boleh tidak melakukan pemeriksaan? Itu misalnya ketika perusahaan sudah memiliki cukup bukti bahwa bahan atau produk sudah sesuai dengan standar. Contohnya di sini adalah misalnya perusahaan roti yang menggunakan bahan baku terigu bogasari. Nah, terigu bogasari sendiri dia sudah mendapatkan berbagai sertifikasi. Dia sudah dapat sertifikasi SNI di situ, Badan POM, terus di halal juga. Nah, sertifikasi-sertifikasi ini merupakan bukti mutu dari terigu bogasari. Nah, kita tidak perlu lagi untuk melakukan pemeriksaan terhadap terigu bogasari apakah mutunya sudah sesuai dengan standar atau belum. Dan contoh yang lain misalnya kita mau memproduksi kornet. Nah, kita perlu daging yang halal. Nah, si pemasok kita sudah mendapatkan sertifikat halal MUI. Kita tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan
karena dari sertifikatnya sudah menjadi bukti bahwa mutu halalnya terjamin. Contoh yang perlu dilakukan pemeriksaan di industri pangan, misalnya memeriksa mutu bahan baku. Ini tergantung tadi ya, mutu bahan bakunya. Kalau tadi yang sudah jelas ada bukti bahwa bahan bakunya mutunya sudah sesuai dengan standar, maka tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan. Tapi kalau misalnya kita mau memproduksi susu UHT, nah susu UHT pasti dia membeli susu segar dari peternak. Susu segar ini masih perlu dilakukan pemeriksaan mutunya, apakah sudah sesuai dengan standar dan spesifikasi perusahaan kita. Bagaimana kadar airnya misalnya, kadar proteinnya, terus mikroorganisme yang di dalamnya, itu harus dilakukan pemeriksaan. Terus memeriksa kondisi sanitasi dan peralatan. Jadi ini harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa karyawan kita itu melakukan sanitasi dan merawat peralatan sesuai dengan standar yang sudah kita tetapkan. Lalu memeriksa absensi karyawan, ini penting juga untuk melihat kedisiplinan dan kepatuhan dari karyawan kita, memeriksa pembukuan keuangan, memeriksa jumlah dan kondisi barang di gudang, dan sebagainya. Rencana pemeriksaan. Jadi sebelum kita melakukan pemeriksaan, selayaknya kita harus melakukan suatu perencanaan. Tujuannya apa? Supaya tidak terjadi tumpang tindih. Jadi jangan sampai kita memeriksanya double gitu ya, tumpang tindih, atau justru ada aspek yang terlewat. Kita pikir kita sudah memeriksa semua hal-hal penting yang akan mempengaruhi mutu, tapi karena tidak ada perencanaan yang matang tadi, ada hal yang terlewat. Adapun beberapa langkah, ini suatu rekomendasi ya, tidak harus saklek 1-4 begini, ini contoh. Langkah untuk menyusun rencana pemeriksaan yaitu pertama membuat diagram alir proses, kedua menetapkan lokasi pemeriksaan, 3 interpretasi spesifikasi, dan 4 menyusun prosedur pemeriksaan secara tertulis. Kita akan bahas satu-satu ini. Pertama, membuat diagram alir proses. Diagram alir proses ini kenapa perlu kita lakukan atau perlu kita buat? Ini untuk memudahkan kita untuk melihat urutan kegiatan. Kalau dia masih dalam bentuk kalimat, masih dalam bentuk paragraf, itu tidak langsung terlihat bahwa oh dari A terus lanjut ke B, lanjut ke C, lanjut ke D begitu. Jadi akan lebih mudah bagi nanti tim pemeriksa untuk melihat bagaimana sebenarnya proses itu berjalan, apa saja kegiatan-kegiatannya, urutannya seperti apa. Terus di diagram alir proses ini juga tergambarkan bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan dan alat-alat apa saja yang digunakan. Jadi nanti kita bisa menentukan titik-titik kritisnya, di mana dari proses ini yang akan sangat menentukan mutu dari produk kita. Di sanalah yang kita akan jadikan bahan untuk pemeriksaan. Nah, untuk membuat diagram alir itu kita menggunakan simbol-simbol biasanya. Dan perlu perusahaan itu untuk menetapkan arti dari simbol-simbol tersebut. Jadi harus disepakati. Biasanya ada contoh-contohnya di internet, misalnya seperti ini. Kalau dia bentuknya lonjong, itu menentukan bahwa ini adalah proses awal atau awal dari proses atau akhir dari proses, itu untuk menunjukkannya. Terus tanda panah itu untuk menunjukkan hubungan antar dari proses yang ada di diagram alir tersebut. Terus kalau modelnya seperti ini menunjukkan input dan output. Kalau dia segi 4 menunjukkan proses. Kalau dia model
segi 4, tapi yang seperti ini diamond gitu ya, itu untuk menunjukkan decision atau keputusan. Biasanya kan apakah sudah terpenuhi suhunya? Ya, misalnya, maka melanjut ke proses B. Jika tidak, maka lanjut ke proses B. Ini fungsinya. Tapi ini tidak ada satu aturan khusus. Jadi ini merupakan kesepakatan dari perusahaannya sendiri. Mau misalnya yang ini sebagai menunjukkan bahan, bisa saja. Yang penting sudah ditetapkan dan disepakati dan diinformasikan kepada seluruh karyawan di perusahaan tersebut. Jadi atau orang-orang yang memang menggunakan diagram alir tersebut. Sehingga mereka paham apa artinya kalau dia melihat model yang seperti ini, kalau dia melihat yang seperti ini, dia sudah paham, oh ini menunjukkan keputusan, oh ini menunjukkan awal dan akhir dari suatu proses. Oke, yang kedua yaitu menetapkan lokasi pemeriksaan. Lokasi pemeriksaan adalah lokasi di mana proses kunci terjadi. Apa itu proses kunci? Yang tadi saya bilang titik kritis ya. Itu adalah proses-proses yang berpengaruh secara signifikan terhadap mutu produk akhir. Jadi kita perlu mengetahui tadi dari diagram alir itu akan ketahuan di mana tempat proses yang menjadi proses kuncinya atau titik kritisnya. Contoh lokasi pemeriksaan di industri pangan itu tempat penerimaan bahan. Di sini kritis sekali karena bahan baku ini akan sangat mempengaruhi dari produk akhir. Nah, di bahan bakunya ini sendiri nanti bisa spesifik lagi bahan baku yang mana yang perlu kita periksa. Terus di proses produksinya, proses produksi yang bagian apa? Proses produksi ada industri yang simple gitu ya, hanya bahan baku misalnya bikin tepung beras, misalnya bahan baku terus dikeringkan, dihaluskan jadi tepung gitu. Tapi ada juga proses yang agak lebih rumit, misalnya kalau dia memproduksi misalnya keju itu mulai dari susunya, lalu susunya dipasteurisasi dulu, setelah itu baru dikoagulasi, setelah dikoagulasi difermentasi, jadi ada ruang-ruang tersendiri, ada tahapan-tahapan proses tersendiri. Nah, setelah diketahui di mana lokasinya, maka kita harus membuat daftar karakteristik mutu yang akan diperiksa. Apa saja yang mau kita periksa? Oh, saya mau periksa ini kesesuaian kadar air dari bahan baku, misalnya dari susunya untuk membuat keju tadi. Terus dibuat juga tujuannya dan cara pemeriksaannya. Setelah itu, kita lakukan interpretasi spesifikasi. Nah, kita di pertemuan awal sudah dijelaskan bahwa perusahaan itu seharusnya memiliki standar dan spesifikasi. Nah, spesifikasi yang telah dibuat perusahaan di dalam dokumen mutunya itu terkadang tidak dapat atau sulit dipahami oleh karyawan bagian pemeriksaan. Nah, kita perlu melakukan interpretasi atau penulisan kembali spesifikasi ini menggunakan bahasa yang lebih mudah dimengerti. Bagaimana caranya? Misalnya, untuk membuat spesifikasi lebih mudah, yang pertama yaitu menggunakan istilah yang jelas. Misalnya, di dalam spesifikasi perusahaan tertulis scratch pada kaleng tidak lebih dari setengah diameter kaleng. Di sini ada istilah scratch yang mungkin tidak semua karyawan dia bisa bahasa Inggris gitu ya, tahu arti kata scratch itu apa. Terus yang kedua, tidak semuanya karyawan itu tahu cara menghitung setengah diameter kaleng. Diameter itu yang mana? Setengah itu sepanjang apa? Tidak semua orang bisa paham. Nah, maka kita ubah dia dengan bahasa yang lebih sederhana atau istilah yang lebih jelas.
Misalnya jadi pada kaleng 14 oz, jadi misalnya dia punya kaleng memang namanya kaleng 14 oz, itu ukurannya ya. Jadi di perusahaan itu dia punya berapa kaleng misalnya, dan ada kaleng yang 14 oz. Jadi pada kaleng 14 oz, panjang goresan maksimum 3 cm. Jadi sudah dikasih tahu, oh panjang goresan itu paling panjang 3 cm, tidak boleh lebih gitu. Nanti kalau misalnya kaleng yang ukurannya lebih besar, berarti panjang goresannya lebih besar lagi. Tapi khusus untuk kaleng 14 ons ini, panjang goresannya maksimum 3 cm. Ini akan lebih mudah dimengerti oleh karyawan yang akan melakukan pemeriksaan. Itu yang pertama, menggunakan istilah yang jelas. Yang kedua, ini pertama, kedua, pemberian informasi tambahan. Jadi, ini tidak kelihatan ya. Misalnya di speknya ditulis lembaran nata de coco adalah bening. Jadi spesifikasi ini dia untuk perusahaan nata de coco ya. Spesifikasinya adalah lembaran nata de coco-nya itu harus bening. Karyawannya juga mungkin masih agak bingung, atau beda karyawan beda asumsi yang bening itu seperti apa gitu. Jadi kita ubah dengan memberikan informasi tambahan. Misalnya, jika lembaran nata de coco diletakkan di atas koran, tulisan koran itu masih dapat dibaca. Itu yang dimaksud dengan bening. Jadi ini akan jadi lebih jelas. Lalu cara yang ketiga untuk membuat spesifikasi ini mudah dipahami yaitu dengan pemberian contoh. Nah, ini biasanya berkaitan dengan produk yang cacat. Jadi kita berikan gambar atau foto yang mana sih yang cacat. Jadi nanti si karyawannya bisa langsung bandingkan saja. Oh, kalau yang ini yang bagus, yang ini yang cacat atau buruk gitu. Dan yang terakhir dalam rencana pemeriksaan yaitu menyusun prosedur pemeriksaan secara tertulis. Nah, setiap aktivitas pemeriksaan itu harus ditulis prosedur standarnya. Jadi, nanti dia ini menjadi suatu panduan untuk para karyawan di bagian pemeriksaan. Jadi, mereka melakukan pemeriksaan itu prosedurnya sudah terstandar semuanya. Sama antara untuk kegiatan yang sama, walaupun orangnya berbeda yang melakukan, tapi caranya juga akan sama. Maka harus dilakukan prosedur secara tertulis. Jadi tidak hanya atasan, misalnya manajer, kasih tahu, jelaskan secara verbal kepada bawahannya. Bukan seperti itu, harus tertulis prosedurnya. Oke, selain rencana pemeriksaan, ada juga yang tools atau alat yang kita harus miliki, yaitu pedoman pemeriksaan. Jadi suatu perusahaan yang menerapkan pengendalian mutu terpadu harus memiliki pedoman pemeriksaan ini. Apa itu pedoman pemeriksaan? Pedoman pemeriksaan itu adalah pernyataan formal yang harus disetujui oleh manajemen yang bertanggung jawab atas kegiatan ini. Jadi itu adalah suatu dokumen formal yang ditandatangani, disetujui. Jadi suatu dokumen dalam suatu perusahaan itu dianggap sebagai dokumen formal atau berlaku jika dia disetujui oleh atasan yang terkait, entah itu manajer puncak atau manajer media ataupun tergantung, jadi tergantung jenis dokumennya. Nah, kalau pedoman pemeriksaan itu isinya apa saja, yaitu pertama ada penjelasan tentang organisasi pemeriksaan itu sendiri, konsep umum pemeriksaan yang digunakan oleh perusahaan, klasifikasi cacat, standar sampling, dan prosedur-prosedur. Berikut penjelasan masing-masing. Untuk organisasi, di situ isinya adalah, jadi kita buat di dalam pedoman pemeriksaan itu adalah struktur organisasinya seperti apa, dan deskripsi tugas masing-masing di bagian tim pemeriksaan ini seperti apa. Kalau dia mau masukkan struktur organisasi yang besarnya, terus nanti kelihatan di mana posisi bagian pemeriksaan, itu juga bisa. Dan dijelaskan deskripsi tugasnya.
Lalu yang kedua yaitu konsep umum pemeriksaan yang digunakan perusahaan. Itu adalah acuan yang digunakan dalam melakukan pemeriksaan. Jadi dalam melakukan pemeriksaan ini caranya atau standarnya kita tidak bisa asal-asal buat begitu ya. Harus ada acuannya. Acuannya bisa seperti SNI misalnya, atau standar yang dibuat sendiri oleh perusahaan. Tapi sekali lagi ini bukan asal-asal buat. Bisa saja standar ini adalah standar yang dibuat oleh perusahaan sendiri adalah merujuk dari SNI tapi lebih ketat. Jadi kita ingin produk kita tidak hanya bisa memenuhi SNI tapi mutunya lebih tinggi lagi sehingga bisa berkompetisi di pasar. Atau jika belum ada SNI-nya, kita membuat sendiri berdasarkan pengalaman, berdasarkan survei pasar misalnya. Si konsumen itu menyukai produk yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Atau sekarang tren konsumen adalah ingin makanan tinggi protein, rendah gula, rendah garam. Nah, standar itu kita buat sendiri berdasarkan tadi tren yang sudah kita pelajari. Yang ketiga, isi dari pedoman pemeriksaan ini adalah klasifikasi cacat. Klasifikasi cacat ini dibuat dalam bentuk daftar dan ini sebagai acuan untuk pemeriksaan. Jadi, kalau misalnya seperti untuk nata de coco lembaran natanya, jenis cacat itu kalau misalnya ini bukan being ya, tapi bening. Tidak bening, ada spot bakteri lain. Nah, kalau nanti tim pemeriksa atau karyawan pemeriksa menemukan ada lembaran nata yang tidak bening, terus ada spot bakteri lain, oh berarti ini tanda bahwa produk itu cacat atau ditolak. Terus kalau misalnya untuk produk kaleng misalnya ya, kesempurnaan penutupan tutup dari si produk tersebut, yang dimaksud dengan cacat itu adalah misalnya jika penutupnya penyok, terus ada apa lagi. Jadi kita daftarkan semuanya, kita list jenis klasifikasi cacat tersebut. Standar sampling. Di standar sampling ini di dalam pedoman pemeriksaan yaitu untuk menjelaskan cara sampling untuk tiap pemeriksaan. Misalnya tadi untuk pemeriksaan lembaran nata de coco, berapa banyak sampelnya yang harus diambil. Terus sampelnya itu harus mewakili dari berapa line produksi gitu. Biasanya dalam satu hari mungkin kita memproduksi 5 kali, misalnya 5 batch. Nah, samplingnya apakah harus masing-masing dari tiap batch itu ada atau hanya perwakilan saja dari batch tersebut. Yang kelima atau yang terakhir isi dari pedoman pemeriksaan itu adalah prosedur-prosedur atau SOP, standar operasional prosedur. Prosedur-prosedur ini dibuat tujuannya adalah untuk memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Ingat, pedoman pemeriksaan ini adalah sebagai pedoman tim pemeriksa di lapangan. Jadi, prosedur-prosedur itu akan, jika sudah ada prosedurnya, maka akan memudahkan kita melaksanakan pekerjaan. Terus meminimumkan terjadinya kesalahan. Kalau kita hanya berlandaskan pada tadi ya, prosedur tertulis, kalau kita hanya bedanya prosedur tertulis sama prosedur verbal, kalau kita hanya berlandaskan pada prosedur verbal tidak tercatat, itu bisa saja kita lupa. Nah, pada saat dilakukan lupa, ada yang terlewat atau bahkan mungkin yang seharusnya tidak dilakukan malah kita lakukan gitu. Terus prosedur juga untuk mengurangi waktu belajar bagi karyawan baru. Jadi kalau kita baru merekrut karyawan atau ada karyawan lama yang digantikan dengan karyawan baru, kalau sudah ada prosedur yang jelas, tahap 1, 2, 3, dan seterusnya, itu akan memudahkan mereka untuk melaksanakan pekerjaan tersebut, walaupun mereka masih baru di sana. Bayangkan kalau tidak ada prosedur yang tertulis, itu mereka harus bertanya kepada seniornya. Nah, informasi ketika bahasa verbal dari satu orang ke orang lain terus disampaikan ke orang yang lain lagi, itu pasti akan ada perubahan.
Contoh SOP yang biasa dibuat untuk pemeriksaan di perusahaan pangan, misalnya SOP pemeriksaan bahan dari pemasok. Jadi di sini ada prosedurnya. Di situ ada siapa saja yang terlibat, urutan pekerjaannya apa. Terus SOP pemeriksaan selama proses produksi. Terus SOP pemeriksaan produk akhir. Ini berupa produk pangannya. Terus SOP pencatatan dan dokumentasi data pemeriksaan. Ini hanya contoh-contoh saja, tidak terbatas pada ini, bisa lebih banyak lagi tergantung kompleksitas dari perusahaan pangan tersebut. Nah, setelah kita melakukan rencana pemeriksaan, kita juga sudah punya pedoman pemeriksaan, maka hal-hal yang perlu kita lakukan dalam kegiatan pemeriksaan ini yaitu pertama kita lakukan pengukuran karakteristik mutu dari produk. Di sini nanti kita akan bahas sedikit agak lebih detail tentang pengukuran. Apa itu pengukuran, terus apa yang menjadi indikator apakah pengukuran itu baik atau tidak. Terus yang kedua, setelah kita melakukan pengukuran karakteristik mutu, kita bandingkan hasil pengukuran itu dengan standar. Tadi ada ya, sudah tahu standarnya apa, spesifikasinya apa, kita bandingkan sesuai tidak. Nah, terus kita tentukan status kesesuaiannya, apakah produknya sesuai atau tidak sesuai. Nah, lalu kita pisahkan produk yang tidak sesuai. Tadi produk cacat, kita harus pisahkan, kita data berapa banyak yang cacat, berapa banyak yang sesuai. Nah, itu kita jadikan suatu laporan. Itu tahap nomor 5, yaitu membuat catatan hasil pemeriksaan. Inilah yang dilaporkan kepada atasan. Tadi dijelaskan yang pertama yang dilakukan dalam kegiatan pemeriksaan setelah kita lakukan perencanaan pemeriksaan dan juga kita memiliki pedoman pemeriksaan, yaitu adalah pengukuran dari karakteristik mutu. Apa itu pengukuran? Yaitu kegiatan untuk menyatakan suatu benda atau hal dengan bahasa satuan pengukuran yang standar. Bahasa satuan yang standar, bahasa satuan pengukuran yang standar itu apa? Itu ingat satuan ada meter, ada gram, ada mililiter. Jadi pengukuran itu ketika kita menentukan sesuatu dan kita nyatakan dia dalam suatu satuan yang standar, itu disebut dengan pengukuran. Misalnya kita mengukur panjang produk, maka kita nyatakan dia dalam meter misalnya atau sentimeter. Terus kalau kita mengukur volume, kita nyatakan dalam mililiter. Terus kalau kita ingin mengukur berat, maka kita nyatakan dalam gram, kilogram gitu. Nah, kualitas alat pengukuran, jadi ketika kita melakukan pengukuran, biasanya kita juga menggunakan alat. Entah itu alat yang simple, seperti kalau mengukur panjang produk hanya pakai mistar, kalau kita mau ukur berat pakai timbangan, atau yang lebih kompleks, misalnya kalau kita mau mengukur suatu konsentrasi dengan menggunakan spektrofotometer. Nah, kualitas dari hasil pengukuran kita itu sangat bergantung pada kualitas alat pengukuran. Dan kualitas alat pengukuran itu bisa kita tentukan dari nilai keakuratan atau akurasi dan ketepatannya. Apa itu keakuratan? Bedanya apa dengan ketepatan? Akurasi itu merupakan kondisi rata-rata pengukuran sesuai dengan nilai yang sebenarnya atau semestinya. Jadi, suatu alat dibilang akurat jika hasil yang didapat, rata-rata hasil yang didapat, itu sesuai atau mendekati nilai yang sebenarnya atau yang semestinya. Kalau misalnya tadi panjang produk ya, panjang produk yang sebenarnya, misalnya panjang produk yang sebenarnya itu 5 cm misalnya, yang sebenarnya. Nah, kalau kita pakai mistar, itu
mistar yang ada paling kecilnya 1 cm, kita akan dapatkan memang benar 5 cm gitu. Nah, itu berarti alat ukurnya akurat. Tapi kalau misalnya kita mengukurnya tidak pakai mistar yang ada 1 cm, tapi mistarnya paling kecil ukurannya adalah 10 cm misalnya. Jadi kan 5 cm-nya kita kira-kira. Nah, mungkin hasilnya tidak akan jauh dari hasil yang sebenarnya. Itu disebut kurang akurat. Jadi akurasi itu adalah ketika rata-rata dari hasil pengukuran sesuai atau mendekati dengan nilai sebenarnya. Presisi atau ketepatan itu adalah kemampuan mengukur ulang dengan simpangan baku yang sempit. Atau ini bukan daya ya, datanya homogen. Jadi kalau kita melakukan suatu analisis, misalnya menimbang, kita timbang pakai timbangan yang sama, misalnya hasil yang pertama adalah 2,5 gram. Ini hasil yang pertama. Hasil yang kedua 2,6 gram. Masih barang yang sama, benda yang sama, tapi kita timbang 3 kali. Hasil yang ketiga itu dapat 2,4. Kalau ada timbangan yang lain, ini timbangan A, ini timbangan B, kita ukur yang pertama 2,5. Setelah diambil sampelnya, terus kita taruh lagi, kita timbang lagi, dapatnya jadi 3,0 gram. Terus kita coba ulang timbang lagi, dapatnya jadi 2,0 gram. Nah, yang A ini presisinya rendah. Yang A ini presisinya tinggi. Karena datanya walaupun diulang 3 kali, hasilnya memiliki simpangan baku atau keragaman yang rendah. Kalau yang B, itu dia ketika diulang, keragamannya tinggi, ini presisinya rendah. Nah, bisa dilihat di sini di gambar ini ya, kombinasi yang mungkin untuk suatu alat ukur terkait dengan akurasi dan presisinya. Di contoh yang pertama ini yang pertama, itu ketika alat ukurnya memiliki akurasi yang tinggi dan presisi yang tinggi. Presisi, ingat tadi datanya homogen, datanya semuanya di satu titik yang relatif di titik yang sama. Dia tidak bervariasi. Presisinya tinggi. Akurasi adalah dia rata-ratanya mendekati atau sesuai dengan nilai yang sebenarnya. Nah, ini akurat karena dia pas nilai sebenarnya kan yang di tengah-tengah gitu. Akurasi, dia akurat dan presisi. Kalau yang kedua, akurasinya tinggi karena ini dirata-ratakan tetap dia di tengah, tapi presisinya rendah karena datanya lebih menyebar. Yang kedua ini. Yang ketiga, akurasinya rendah karena lihat dia jauh dari nilai yang sebenarnya. Akurasi rendah tapi presisinya tinggi. Presisinya tinggi atau ketepatannya tinggi karena dia datanya homogen, tidak bervariasi. Nah, kalau yang keempat, ini akurasinya rendah karena dia jauh dari titik yang di tengah. Presisinya juga rendah karena datanya sangat-sangat menyebar gitu. Nah, yang kita sangat harapkan idealnya adalah yang nomor 1. Alat ukur kita memiliki akurasi yang tinggi dan presisi yang tinggi. Tapi biasanya yang ideal ini sulit untuk didapatkan, atau jika pun ada, harganya mahal atau metodenya membutuhkan waktu yang lama untuk dilakukan. Nah, jadi
kebanyakan kita akan berada pada kategori 2. Yang tidak boleh adalah ini di zona 3 dan zona 4 ini. Dan yang sebenarnya paling berbahaya adalah bukan yang akurasinya rendah dan presisinya rendah, tapi yang ketiga ini. Akurasinya rendah tapi presisinya tinggi. Kenapa dia berbahaya? Karena biasanya nilai yang sebenarnya itu kita tidak tahu. Namanya kita juga melakukan pengukuran. Misalnya pengukuran kadar protein. Pengukuran kadar protein dari susu. Nah, nilai protein, kadar protein yang sebenarnya yang ada dalam susu itu kita tidak tahu. Makanya kita lakukan pemeriksaan. Nah, ketika kita periksa, hasil datanya kita periksa 5 kali, kita ulang 5 kali, hasilnya mirip. Sama-sama mendekati 10% misalnya. Nah, karena hasilnya yang berulang-ulang kali menghasilkan nilai yang sama, kita jadi yakin, oh ini nilai yang sebenarnya. Padahal alat itu memiliki akurasi yang rendah. Tadi yang 10% ini nih jauh sekali dari nilai yang sebenarnya. Nilai yang sebenarnya itu misalnya adalah 5% saja gitu. Tapi kita jadi tidak tahu. Nah, kalau yang 4 ini kenapa dia tidak seberbahaya yang 3? Itu adalah karena kalau datanya sudah menyebar, jadi yang pertama kita ukur 10%, yang kedua 5%, yang ketiga jadi 20%, yang keempat jadi 7% misalnya. Kalau datanya amburadul begitu, kita pasti jadi akan curiga, kita akan evaluasi ulang. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kecurigaan ini membuat kita mengulang sehingga kemungkinan kita akan melakukan kita tidak terjebak dalam suatu kesalahan. Tapi kalau yang zona 3 ini kita tidak tahu kalau kita salah. Jadi kesalahan itu akan dibiarkan saja. Nah, tapi memang harapannya kalau ketika kita melakukan pengukuran, alat ukur kita dan juga manusia yang mengukur itu sebaiknya berada pada zona 1 atau 2 ini. Demikian untuk pemeriksaan. Ini adalah sumber utama dari kuliah ini, yaitu dari buku Sistem Jaminan Mutu Industri Pangan yang ditulis oleh Bapak Dr. Cahya Muhandri dan Bapak Insinyur Darwin Kadarisman MS. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.